Alasan antum kan udah aktif nih sama agama yang dulu ya. Ya. Alasannya kenapa ninggalin Tuhan Yesus ataupun kekristenan gitu ya? Padahal aktif tuh. Saya tidak pernah meninggalkan, sekali lagi ya, saya Oke, tidak pernah oke. meninggalkan Yesus Kristus. Tidak pernah, dan saya bersumpah demi Allah, wallahi saya sampai mati saya tidak akan meninggalkan Yesus Kristus. Karena kalau saya meninggalkan Yesus Kristus, saya bukan muslim. Iya betul. Kita Saya kan bukan beriman Muslim. ya sama Yesus Kristus. Saya beriman, justru kita sebagai muslim itu cintanya itu lebih lebih dibuktikan gitu kepada Yesus Kristus gitu loh. Iya. Jadi teman-teman perhatikan ya, jadi cara argumentasi dari Coki Simanullang ini mirip-mirip lah sama Donditan, mirip-mirip lah ya sama mereka-mereka yang mualaf itu. Yang mengatakan bahwa karena cinta Yesus, aku bersyahadat. Mirip-mirip lah kayak Kainama, ya Agustinus Kainama. Mirip-mirip, karena cinta Yesus aku bersyahadat, karena aku mencintai Yesus Nabi, makanya aku ini mualaf, aku ini menjadi Muslim dan sebagainya. Kalau aku Muslim berarti aku menghormati Yesus. Itulah, gitu-gitulah mirip-mirip. Teman-teman perhatikan, ini satu pola yang sama atau satu pola argumentasi yang mirip-mirip. Argumen-argumen mereka ini semua mirip-mirip. Ya, argumen-argumen mereka itu semuanya mengarah kepada satu, bahwa mencintai Yesus maka jadi Muslim. Mencintai Yesus jadi mualaf. Mencintai Yesus jadi seorang penganut Islam, begitu kira-kira. Alasan Nah, teman-teman, saya mau tunjukkan argumentasi saya bahwa Yesus yang mana yang kamu bilang kamu cintai itu? Coki Simanullang, jika Anda mendengarkan video saya, termasuk ngaji cerdas, Yesus yang mana yang Anda bilang Anda cintai? Jelas-jelas bahwa Yesus dan Isa Al-Masih di dalam Quran Anda itu adalah dua pribadi yang berbeda. Yesus di dalam Alkitab dan Yesus di dalam Quran itu jelas pribadi yang berbeda. Teman-teman di depan ini teman-teman bisa lihat ada listnya bahwa Yesus itu dilahirkan ditaruh di palungan di Bethlehem, sedangkan Quran mengatakan Yesus ditaruh lahir di bawah pohon kurma begitu. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus itu disalibkan, sedangkan Quran mengatakan Yesus tidak disalibkan. Yesus itu bangkit daripada maut, ya, itu kata Alkitab. Sedangkan Quran mengatakan Yesus tentu saja tidak bangkit, Isa ya maksudnya. Yesus itu adalah anak Allah, sedangkan Quran mengatakan Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, sedangkan Quran mengatakan Isa Al-Masih itu bukan Allah. Ya jelas begitu loh. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Dua hal atau dua pribadi yang jauh berbeda. Jadi kalau Muslim mengklaim bahwa mereka mencintai Yesus, ya, pertanyaannya adalah mereka bahkan tidak mengenal Yesus yang benar. Mereka bahkan tidak mempercayai Yesus sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab. Tapi poin saya adalah, Anda bilang bahwa Anda mencintai Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang adalah Isa dalam Quran. Sorry, saya tidak percaya pada kesaksian Quran tentang Isa Al-Masih. Saya tidak percaya karena bagi saya sulit untuk mempercayai otentisitas dari kesaksian atau deskripsi Quran tentang Isa yang Anda ingin paksakan itu adalah Yesus Kristus. Teman-teman, saya harus bahas lagi ya. Saya bahas lagi ulang-ulang. Karena saya melihat bahwa ada kelompok atau ada cara untuk melakukan propaganda yang dilakukan kelompok-kelompok ini untuk mengambil orang-orang Kristen awam, ya. Karena itu saya mesti ngomong sekali lagi bahwa Islam dan Kristen jelas berbeda. Dua agama ini adalah dua agama yang punya kesaksian, deskripsi yang sangat berbeda tentang Yesus Kristus itu siapa. Jadi begini, sekali lagi ya, meskipun saya katakan bahwa dua agama ini berbeda, bukan berarti harus berantem ya intinya ya. Tetapi kan perbedaan ini harus kita akui, bahwa Islam mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib. Ya, maksud mereka tuh Yesus ya, tapi mereka sebutnya Isa. Isa itu tidak disalib. Sedangkan kekristenan mengatakan dengan jelas bahwa Yesus disalib. Begitu. Nah teman-teman, saya bisa pakai argumen yang lain, cuman sekali lagi saya mau pakai argumen yang paling mudah aja. Karena kalau kita bahas argumen yang lain itu cukup panjang. Misalnya kita argumennya pakai penelusuran manuskrip dan sebagainya, itu cukup panjang.
Tetapi argumen paling mudah aja. Bagaimana dengan misalnya saya kasih ilustrasi pemain bola ya. Jadi ada terjadi kemelut depan gawang yang kemudian tim yang bertahan mengatakan bahwa tidak gol, itu tidak sah. Sedangkan tim penyerang mengatakan gol, ini sah. Jadi dua kesaksian yang berbeda, yang satu bilang tidak gol, yang satu bilang ini gol. Pertanyaannya kalau begitu, bagaimana kita menentukan mana yang benar, mana yang salah? Berarti kita butuh, kalau dalam dunia sepak bola, butuh yang namanya VAR, ya. VAR itu adalah sistem kamera yang merekam seluruh kejadian pertandingan dari berbagai sudut. Sehingga dari kamera VAR itu diketahui, ya, bukan hanya kamera tetapi juga ada sensor di gawang yang bisa menunjukkan bahwa ini gol atau tidak gol. Sehingga kesaksian dari pihak ketiga atau dari VAR ini adalah satu kesaksian yang sifatnya sah, absah begitu teman-teman. Jadi, di dalam polemik antara Yesus atau Isa, kesaksian mana yang benar antara Alkitab dan Al-Quran, dibutuhkan pihak ketiga yang meneguhkan kesaksian mana yang benar. Dan tentu saja pihak ketiga itu adalah data sejarah dari non-Kristen. Ya. Ini di antara teman-teman yang menyaksikan video saya tahu ada beberapa di antaranya adalah Muslim. Ya, saya sekali lagi welcome Anda semua, begitu. Tetapi saya mengajak Anda berpikir dengan jernih atau berpikir dengan jelas ya, dengan jernih. Coba pikirkan ini baik-baik. Kalau saya munculkan bukti dari pihak ketiga atau data sejarah non-Kristen, maka bukankah ini absah? Nah, bagaimana dengan pihak ketiga atau sejarah yang dicatat yang bukan dari Alkitab dan bukan dari orang Kristen? Penyaliban dan kematian Yesus itu adalah fakta sejarah, setidaknya diteguhkan oleh pihak yang non-Kristen. Ya, kalau orang Kristen yang menuliskan, ya mungkin kita bilang, oh ya jelas orang Kristen kan mendukung orang Kristen. Tapi ini jelas-jelas adalah bukan Kristen. Misalnya sejarawan Josephus. Josephus ini adalah orang Yahudi, sama halnya juga dengan tulisan Marabar Serapion. Kedua orang ini, sejarawan ini, menuliskan tentang kematian Yesus, penyaliban dan kematian Yesus. Sehingga dari sini kita tahu bahwa orang Yahudi ya tidak sama sekali mendukung kekristenan. Sejarawan Yahudi bahkan cenderung, kalau kita bilang, tidak punya motif untuk membela kekristenan. Jadi mereka menegaskan bahwa terjadi peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Bukan hanya dari kaum Yahudi, misalnya dari penulis Yunani. Misalnya seorang satiris Yunani bernama Lucian dari Samosata. Lucian dari Samosata dan juga Tacitus menuliskan tentang penyaliban dan kematian Yesus. Dan ini adalah sama-sama bukti sejarah. Jadi, kalau Anda perhatikan, argumen Islam atau argumen Muslim mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak pernah disalib. Anda coba lihat, cuman Islam yang beda sendiri dari data sejarah manapun itu. Kekristenan itu tulisan di dalam Alkitab itu didukung oleh fakta sejarah. Bahkan fakta sejarah non-Kristen. Data-data sejarah non-Kristen dari musuh-musuh Kristen. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu mati dan disalibkan. Jadi saya mau bilang kepada Anda, ngaji cerdas atau coki temannya. Kalau Anda itu benar-benar cerdas, maka Anda itu mau percaya yang mana? Anda mau percaya kesaksian Islam tentang Isa Al-Masih? Atau Anda mau percaya kesaksian Kristen tentang Yesus Kristus?